Kita akan memulaikan ibadah online pada sore hari ini. Kita akan awali di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami kembali datang padamu pada sore hari ini. Tuhan, kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus dalam acara ibadah pada sore hari ini. Kami serahkan dari awal sampai tamatnya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Biar Engkau bekerja dengan heran. Kami semua yang mengikuti ibadah melalui online pada sore hari ini, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu, damai sejahtera sukacita sorga. Tuhan, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu, berkati dalam ibadah pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Kita akan mulaikan kebaktian ibadah online pada sore ini. Kita akan naikkan satu pujian. Dunia ini tak ada damai. Kita sudah naikkan pujian yang menyatakan bahwa dunia ini tidak ada damai. Dunia ini penuh susah. Kesusahan membuat semua orang menjadi keluh kesah kalau ditimpa dengan kesusahan. Sebab itu pada sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang keluh kesah. Ya. Kalau dunia ini penuh dengan kesusahan, ya, dan kesusahan itu menimbulkan keluh kesah bagi semua orang. Ya. Kesusahan itu membuat keluh kesah dan mengeluh. Ya. Dan pada malam hari ini, ya, kita akan melihat contoh yang terutama dalam kehidupan Ayub. Ya. Ayub itu dikatakan orang yang saleh, ya, orang yang setia dekat kepada Tuhan. Tapi di satu saat, ya, Ayub ini mengeluh. Ya. Saya tadi katakan kesusahan, karena kesusahan dunia ini. Kesusahan ini membuat orang keluh kesah dan mengeluh. Ayub pernah mengeluh, ya, karena ditimpa dengan kesusahan yang berat. Ya. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Ayub, ya, kita melihat kesusahan Ayub itu sangat berat. Ya. Penderitaan Ayub sangat berat. Di satu saat, ya, ditimpa dengan kesusahan yang luar biasa sampai Ayub ini sempat mengeluh. Ya. Padahal Ayub itu orang yang dekat kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu tidak membiarkan Ayub. Di sini kita akan baca di dalam Ayub pasal yang ke-17, Ayub 17 ayat ke-15. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Di sini kita lihat, ya, keluhan Ayub, ya, yang luar biasa. Dia merasa sudah Ayub ini merasa bahwa tidak ada harapan dalam hidupnya. Sudah tidak ada harapan.
Sampai di sini menyatakan bahwa Ayub dalam keluhan Ayub dikatakan kayak sepertinya kehilangan pengharapan. Padahal Ayub orang yang dekat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat ya, Ayub tetap bertahan di dalam imannya kepada Tuhan. Ayub tidak menjadi orang yang murtad meninggalkan Tuhan, meskipun di saat mengalami kesusahan yang berat. Ya. Hanya ini sempat mengeluh, tetapi dia tidak terus lemah dalam imannya. Ayub tetap bertahan imannya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkan Ayub. Ya. Kita akan melihat dalam ayat yang lain ya, Tuhan itu tidak berdiam diri ya. Di dalam kesusahan orang-orang percaya, Tuhan tidak berdiam diri. Di sini kita akan lihat Tuhan itu menilik kesusahan orang-orang percaya. Dalam kesusahan Tuhan menilik, Tuhan tidak berdiam diri, tidak membiarkan. Saudara dapat baca di dalam Mazmur pasal 106 ayat 44. Di sini kita lihat Tuhan itu menilik kesusahan orang-orang percaya. Buktinya kalau Ayub ini bertahan di dalam imannya kepada Tuhan, Tuhan tidak berdiam diri. Ya. Di sini Mazmur 106 tadi katakan ditilik Tuhan. Kesusahan Ayub ditilik Tuhan. Akhirnya Ayub dipulihkan lebih daripada semula. Saudara dapat baca di dalam kitab Ayub ya, betapa besar penderitaannya Ayub, kesusahannya Ayub ya. Saya kira tidak ada di antara kita yang mengalami kesusahan, penderitaan, beban seperti Ayub ya. Mungkin kita tidak kuat kalau mengalami seperti Ayub, tetapi ya, Tuhan pulihkan kembali. Karena janji firman Tuhan itu Tuhan itu berjanji tidak berdiam diri ya. Dalam Mazmur tadi 106 tadi katakan Tuhan menilik kesusahan orang-orang percaya. Jadi melalui contoh ini saudara dan saya jangan kita khawatir ya. Kalau kita susah ya, firman Tuhan yang saya sampaikan tadi tentang keluh kesah ya, jangan kita mengeluh ya, atau jangan kita panik ya. Jangan kita mengeluh dan kita dalam keadaan keluh kesah terus ya, mengeluh dan panik ya, susah, panik dan mengeluh. Tetapi ya kita akan imani janji Tuhan ini. Tuhan itu menilik orang-orang percaya di dalam kesusahannya. Dan kalau kita susah, saudara, kita berseru kepada Tuhan. Ya jalan keluarnya kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita ditimpa dengan kesusahan yang sangat berat ya, berseru kepada Tuhan. Contohnya Yunus ya, pengakuan dari Yunus ya di dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang kedua ya. Inilah pengakuan dari Yunus. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Yunus pernah mengalami kesusahan yang berat ya. Saudara dapat baca di dalam Yunus pasal yang ke-1 ya. Di situ Yunus susah karena mendapat hukuman sampai dilempar ke dalam laut, berada masuk ke dalam perut ikan. Tetapi di sini pengakuan dari Yunus ya, di dalam kesusahannya dia berseru kepada Tuhan. Ya mungkin ada keluhan memang, tetapi Yunus tidak langsung hanya berdiam diri di dalam perut ikan. Dia katakan pengakuannya, dia berseru kepada Tuhan, lalu Ia menjawab. Tuhan menjawab. Ya. Jadi saudara, kalau kita alami kesusahan, kita mau mencontoh seperti Yunus, berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak akan berdiam diri. Dan kita melihat dalam Yunus pasal 1 ini, Yunus ini alami kesusahan karena apa? Karena melanggar firman Tuhan, karena melanggar perintah Tuhan. Tuhan perintahkan untuk mengabarkan
Niniwe, dia lari ke Tarsis, melanggar firman Tuhan, lalu ditimpa dengan kesusahan yang berat. Ya. Dia harus mengalami dilempar ke dalam laut dan masuk ke dalam perut ikan. Tapi di dalam perut ikan, Yunus sempat masih mau berseru kepada Tuhan, mempunyai iman kepada Tuhan. Sangat berbeda dengan kesusahan Ayub yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau Yunus ini kesusahannya disebabkan karena melanggar firman Tuhan. Yunus ditimpa kesusahan karena dosa. Ya. Jadi kalau kita ditimpa dengan kesusahan yang berat, mari kita akan mengoreksi kehidupan kita. Karena apa? Penyebabnya apa? Kalau Yunus penyebabnya karena dia berbuat dosa, melanggar firman Tuhan. Tetapi berbeda dengan kehidupan Ayub. Yang Ayub alami itu kesusahannya bukan karena dosa. Ayub dikatakan orang yang saleh, ya, orang yang hidup dekat kepada Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi mengapa Ayub ditimpa dengan kesusahan yang sangat besar, yang berat? Ayub ini ditimpa dengan kesusahan karena ujian iman. Ya. Tuhan izinkan Ayub ditimpa dengan kesusahan yang besar. Bukan Tuhan yang memberi ujian mendatangkan kesusahan kepada Ayub. Iblis yang mendatangkan. Tapi Tuhan izinkan. Apa sebabnya? Tuhan tahu kekuatan iman daripada Ayub. Ayub sangat imannya sangat kuat. Sebab itu Tuhan sempat izinkan sementara kesusahan berat menimpa dalam kehidupan Ayub. Dan karena Ayub ini ditimpa dengan kesusahan karena ujian iman, ya, Tuhan tidak biarkan. Ya. Tuhan itu baik, ya. Kalau Tuhan izinkan, ya, pencobaan atau kesusahan yang berat, ya, sehingga membuat kadang-kadang membuat kita mengeluh, ya, susah dan mengeluh, panik, bingung, ya. Tetapi Tuhan itu baik. Kita lihat buktinya dalam kehidupan Ayub. Kalau Tuhan sudah izinkan kesusahan berat, ya, kesusahan yang menimpa dalam kehidupan Ayub itu, tetapi Tuhan itu baik. Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak membiarkan Ayub. Kita baca dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya. Di sini ada firman Tuhan nyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang ditimpa dengan kesusahan. Kalau Tuhan sudah izinkan, tetapi orang itu bukan karena dosa, saudara. Di sini firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu adalah baik, tempat pengungsian, ya. Tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi kalau kita susah, saudara, kita ditimpa dengan kesusahan yang berat, lalu karena ujian iman, kita sendiri yang tahu, ya, kita dalam keadaan hidup yang bagaimana di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, ada yang orang yang merasa saya sudah begini, saya sudah begitu, kok Tuhan membiarkan saya begini, ya. Itu adalah ujian iman. Tetapi kita akan lihat firman Tuhan ini, imani janji Tuhan. Tuhan itu selalu akan berbuat baik kepada orang-orang yang hidup dekat kepada Tuhan, orang yang hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang menaruh imannya kepada Tuhan dan mau berseru kepadanya. Tuhan adalah tempat pengungsian. Kalau kita ditimpa dengan kesusahan yang berat, jangan kita mengeluh, susah, panik, saudara. Lari, ngungsi kepada Tuhan. Tuhan tempat pengungsian. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, Tuhan menolong. Tuhan memulihkan kembali keadaan Ayub. Ya, dan Tuhan juga menolong Yunus karena Yunus mau bertobat, mau berseru kepada Tuhan. Ya. Dan dia mau bertobat setelah dibebaskan dari perut ikan. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Demikian juga, saudara, kalau kita sudah dibebaskan dari kesusahan, keluh kesah kita, maka mari kita mau memperbaharui
kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Di sini katakan kalau kita susah, ada satu tempat pengungsian, yaitu Tuhan sendiri. Kalau kita alami kesusahan sebab itu, saudara, jangan kita panik atau mengeluh, ya. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 14 ayat 8, Tuhan itu penolong di waktu kesusahan. Yeremia 14 mengatakan Tuhan itu penolong dalam waktu kalau di waktu kesusahan. Kalau saudara kita susah, ya, jangan kita mengeluh, tapi imani firman Tuhan ini. Kita ini mempunyai penolong. Ya. Yeremia 14 katakan Tuhan itu penolong di waktu kesusahan. Ya. Kalau kita susah, kita jangan khawatir, kita mempunyai penolong. Ya. Imani Yeremia 14 itu. Tuhan itu penolong di waktu saat kita susah. Jadi kita jangan mengeluh, kita serahkan kesusahan kita ini kepada Tuhan. Ya. Kalau kita mempunyai penolong, ya, ada kita lihat juga dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kesengsaraannya, ya, penderitaan yang luar biasa. Ya. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga, di situ Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan memberikan penolong, melepaskan bangsa Israel, ya, dari jajahan orang Mesir. Keluaran pasal ketiga ayat yang ke-7. Dan Tuhan mendengar, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya. Di sini kita lihat Tuhan itu sebagai penolong, ya, sesuai dengan Yeremia 14 tadi. Bangsa Israel menderita sengsara, susah, menderita di tanah Mesir, tetapi Tuhan itu menyatakan sebagai penolong. Tuhan memakai Musa sebagai pemimpin untuk mengeluarkan bangsa Israel dari jajahan tanah Mesir. Ya, akhirnya bangsa Israel mendapat kebebasan. Saudara, jadi kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini, ya, imani janji Tuhan, ya, dalam kesusahan. Ya. Inti dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam ini, imani, ya, kita harus mengimani janji Tuhan di saat kita susah. Ya. Dan yang pertama tadi kita lihat, yang saya sampaikan tadi, orang percaya dalam kesusahan itu ditilik Tuhan. Ya. Ayatnya sudah saya sampaikan tadi. Saudara boleh catat, kalau mau membaca ulang tidak usah membuka-buka rekaman lagi, catat, dibaca, ya. Dan imani ini, ya, orang percaya itu, kita itu kalau usah ditilik Tuhan. Yang kedua, dipulihkan seperti Ayub. Ya. Intinya firman Tuhan pada malam hari ini, Ayub dipulihkan. Ya, Tuhan tidak membiarkan Ayub di dalam kesengsaraan, kesusahan yang luar biasa. Dan yang ketiga, Tuhan itu menjawab doa orang dalam kesusahan. Ya, doanya siapa tadi contohnya? Doanya Yunus. Ya, di dalam penderitaan kesusahan, ya, dalam perut ikan dia mau berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Pengakuan dari Yunus, ya. Memang Tuhan mengeluarkan Yunus dari perut ikan, ya, untuk dipakai Tuhan lagi untuk mengabarkan Injil. Jadi yang ketiga ini, Tuhan adalah menjawab doa orang dalam kesusahan. Contohnya seperti Yunus, ya. Pengakuan Yunus, dalam kesusahanku aku berseru, lalu ia menjawab aku. Ya. Dan yang keempat, Tuhan adalah tempat pengungsian bagi orang yang dalam kesusahan.
Jadi kita tidak usah panik, tidak usah bingung, susah, mengeluh ya. Jangan kita mengeluh ya. Tadi saya sampaikan firman Tuhan pada malam ini tentang keluh kesah ya. Jadi kita imani, kita ingat firman Tuhan pada malam hari ini. Di saat kita susah menderita, jangan kita mengeluh ya. Tetapi berseru kepada Tuhan seperti Yunus. Dan tadi katakan itu menjawab doa. Yang keempat adalah Tuhan tempat pengungsian ya. Tempatnya pengungsian bagi orang yang dalam kesusahan. Jadi ada satu tempat ya untuk kita mengungsi, mencari keamanan, pertolongan ya, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan tempat pengungsian. Dan yang kelima adalah Tuhan itu sebagai penolong ya. Seperti contohnya menolong bangsa Israel di dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan ya. Terus saudara, kita lihat sudah buktinya dalam kesusahan sebagai penolong ya. Sebab itu saudara, kita akan dalam kesusahan ini jangan kita mengeluh. Ada satu ayat yang Tuhan mengizinkan kita mengeluh. Loh, aneh ya. Kita nih tadi sudah lihat bukti-bukti Tuhan itu memperhatikan orang susah ya. Jadi orang yang susah, kita tidak usah susah, tidak usah mengeluh. Tetapi ada satu ayat sudah yang mengizinkan kita mengeluh. Dalam hal apa? Dan kita akan lihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Jelas saudara, kita di firman Tuhan katakan tidak boleh kita mengeluh, susah ya. Tuhan itu penolong, Tuhan itu tadi sudah beberapa inti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Tuhan itu tempat apa saja ya, menjawab doa, memulihkan, tempat pengungsian, penolong dan lain sebagainya. Sebab itu firman Tuhan katakan, mengapa mengeluh? Ya, mengapa orang hidup mengeluh? Ya, kita tidak boleh mengeluh. Dan firman Tuhan katakan, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Kalau orang hidup dalam dosa, ya, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya tidak pernah mendengar orang itu mengeluh. Saya ini kok berdosa, saya ini kok belum belum berubah, saya ini kok belum bertobat. Tidak ada yang mengeluh karena dosanya. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita merasa bersalah di hadapan Tuhan dosa, saya yakin kita semua tahu. Ya, kita melakukan apa ini salah atau tidak, cocok tidak dengan firman Tuhan. Kita tahu, tapi banyak orang hidup dalam dosa itu sengaja. Ya. Sengaja karena dosa itu adalah pimpinan dari setan. Setan akan memimpin manusia, terutama orang percaya, dipimpin kepada perbuatan dosa. Yang tidak pernah mengeluh, kalau susah aja mengeluh. Jadi saudara, satu hal yang Tuhan izinkan kita mengeluh, kalau kita ini hidup di dalam dosa, ya, hidup tidak dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara, kita imani janji firman Tuhan dan kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh ya, jangan keluh kesah. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan penolong, Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita boleh mengeluh karena kalau kita hidup dalam dosa. Kita akan nyanyikan nyanyian. Apa guna keluh kesah? Ya, anak Tuhan tidak boleh bersusah. Ya, firman nyanyian seringkali kita nyanyikan ya. Kita jangan firman Tuhan ini nyanyian ini supaya boleh mengingatkan firman Tuhan yang kita dengar pada sore malam hari ini. Ya, kita tidak boleh keluh kesah, mengeluh kalau kita hidup dalam dosa. Dan naikkan pujian ini. Jangan
jangan bersusah, apa guna keluh kesah, apa guna keluh kesah, apa guna keluh kesah. Anak Tuhan, jangan bersusah, apa guna keluh kesah. Anak Tuhan, jangan bersusah, apa guna keluh kesah. Mari kita akan tutup kebaktian dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kembali padamu pada tamatnya kebaktian ini. Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua melalui firman-Mu. Engkau akan membawa kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu, Tuhan, kami semua yang sudah mengikuti ibadah melalui online pada malam ini. Tuhan, Engkau akan berkati, Tuhan, kiranya Engkau tidak akan membiarkan kami pulang dengan hampa. Engkau curahkan berkat-Mu, jamah kami satu persatu, Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu, baik berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani, kepada kami hamba-Mu dan semua seluruh jemaat-Mu, dan kepada Tuhan anak-anak-Mu yang di luar kota yang mengikuti ibadah online ini juga. Engkau jamah kami semua, Engkau memberkati berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan iman dan hidup dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami senantiasa, Tuhan, ada di dalam Tuhan pertolongan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera sukacita sorga boleh melimpah menyertai kami semua. Kasih karunia Allah dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kami semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang di dalam ibadah online. Puji nama Tuhan.